Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fausalli wa sallim ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan karena kemuliaan dan kasih sayangnya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang. Hingga saat ini kita masih diizinkan untuk kembali bertemu, untuk kembali melangkahkan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita masih selamat, akidah kita masih selamat, lisan kita masih selamat, ibadah kita masih selamat, ya, dan juga jasad, fisik, raga kita juga masih selamat. Nikmat yang besar yang patut untuk kita syukuri. Dan juga tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan semangatnya, keseriusannya, dan kasih sayangnya terhadap umat tidak pernah beliau meninggalkan satu poin pun dari kebaikan kecuali telah beliau sampaikan kepada umatnya, agar umatnya bisa mengerjakan hal-hal tersebut, dan tidak ada satu hal sekecil apapun dari kejelekan melainkan beliau baginda kita Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya agar jangan sampai umatnya mengerjakan kejelekan tersebut. Tujuannya satu, supaya Nabi Muhammad SAW bisa berkumpul, bertemu, berjumpa dengan umatnya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua adalah orang-orang yang bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah, dan hidup bersanding-sandingan, hidup bertetanggaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya, dalam keadaan kita masuk ke dalam surga selamat tanpa didahului oleh siksa ataupun azab yang memberatkan. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau ditanya, Ustaz, sekarang itu bulan apa? Maka Ustaznya bisa menjawab, ini adalah bulan Mei, gitu ya. Nah, kemudian Ustaznya ditanya lagi, bulan Mei itu artinya apa, Ustaz? Nah, itu Ustaznya nggak bisa jawab. Disitulah Ustaznya nggak bisa jawab. Maybe yes, maybe no, ya. Tapi kalau ditanya, Ustaz, sekarang kita masuk bulan apa di dalam bulan Islam? Maka Ustaznya bisa menjawab, bulan ini adalah bulan Syawal. Apa arti dari bulan Syawal, Ustaz? Ustaznya juga bisa menjawab kalau yang ini, ya. Bulan Syawal, ya, itu memiliki arti di dalam Islam. Syawal secara bahasa itu diambil dari 3 hal. Syawal arti yang pertama itu artinya meninggi, diambil dari kata ekor kalajengking, ya, ekor kalajengking yang naik ke atas meninggi itu dikatakan Syawal. Ini arti yang pertama, meninggi. Arti yang kedua, ya, terangkat, yaitu diambil dari seekor unta yang dia ketika masuk musim panas
mulutnya itu ada sisa-sisa makanan, kemudian mulutnya unta tadi dikerumuni oleh lalat, maka untuk mengusir lalat-lalat tadi, ya, mengangkatlah ekor unta untuk mengusir lalat-lalat tersebut, dikatakan syawwalatil ibil. Ada arti yang ketiga, ya, Syawal arti yang ketiga, yaitu artinya adalah tadi meninggi kemudian terangkat, dan yang ketiga, ya, artinya adalah lebih terhormat, lebih berat, ya. Diambil dari kata meningginya, ya, meningginya anak timbangan. Jadi timbangan itu punya dua anak, ya, kanan dan kiri. Ketika yang satu lebih berat, ya, lebih berat, maka yang satunya itu akan terangkat, ya. Kenapa? Karena bagian satu sisinya itu lebih berat. Maka dari hal-hal tersebutlah Syawal diartikan sebagai meninggi, terangkat, dan meningkat. Artinya apa? Artinya orang-orang yang masuk ke dalam bulan Syawal diharapkan amalnya lebih meningkat, derajatnya lebih tinggi, dan juga amalannya semakin berat dari amal-amal soleh tadi. Itu arti dari bulan Syawal. Ini perlu untuk kita pahami, karena jangan sampai kita orang muslim ditanya tentang arti bulannya sendiri kok nggak bisa jawab, ya. Kalau kita orang muslim ditanya tentang bulannya orang non muslim, orang Nasrani, ya sudah, masa bodoh, ya. Kita nggak merasa berat kalau nggak bisa jawab. Ustadznya juga nggak sedih kalau ditanya bulan Mei artinya apa kemudian nggak bisa jawab. Tapi kalau ustadznya muslim, ya, ditanya bulan Syawal nggak tahu artinya, ini sedih. Ustadznya sedih, ya, umatnya, jamaahnya juga lebih sedih karena nggak tahu tentang apa yang sedang mereka lalui di dalamnya. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bulan Syawal ini dikenal dengan bulan Id. Apa itu bulan Id? Id, ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Mandur dalam kitabnya Mu'jam Lisanul Arab, ya, kumpulan kamus istilah-istilah bahasa-bahasa Arab. Itu kamusnya panjangnya 1 meter, Pak. Ya, kalau mau melihat kamus yang sepanjang 1 meter, lihatlah kamusnya Imam Ibnul Mandur. Semuanya dari kata-kata bahasa Arab itu ada artinya, ada terjemahannya, ya, ada maksudnya, dan itu 1 meter kitabnya. Kalau kita belajar baca kamus, setebal apa kamus yang kita pelajari? Itulah kualitas dari kekayaan bahasanya. Tapi Imam Ibnul Mandur ketika menulis, ya, istilah-istilah dalam bahasa Arab dan kandungan-kandungan maknanya itu dibuat sampai 1 meter, 15 jilid, Pak. Ya, silakan kalau mau lihat kitabnya. Saya nggak tahu di sini gimana, ya. Kalau di biasanya di universitas Islam ada, ya, terkhusus kalau prodinya adalah prodi bahasa Arab. Baik, beliau mengatakan Idul Fitr, hari raya Idul Fitri. Kenapa kok dinamakan sebagai Idul Fitr? Id artinya kembali. Id artinya kembali. Fitr itu artinya, salah satu artinya adalah makan. Berarti Idul Fitri artinya adalah kembali makan.
Maksudnya bagaimana? Karena sebelum Idul Fitri datang, orang-orang selama 30 hari dilarang makan, dilarang minum. Gak ada yang boleh makan, gak ada yang boleh minum. Semuanya suruh makan. Bukan karena makanannya itu haram, makanannya halal. Bukan karena minumannya itu haram, minumannya halal. Tapi mereka tinggalkan itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu. Seolah mereka ingin menunjukkan kepada Allah, ya Allah, terhadap perkara halal yang telah Engkau larang kepada kami siap meninggalkannya. Kami siap tidak akan menyentuhnya. Dan kami haramkan diri-diri kami memakan makanan tersebut. Maka Allah uji, ya, Allah uji kesungguhan kita dalam hal tersebut. Sampai-sampai Allah uji untuk dimasukkan air tersebut ke dalam mulut-mulut kita sendiri. Apakah akan dimuntahkan atau ditelan? Meskipun dibungkus dengan kafar wudhu, kumur-kumur. Ya, Allah uji kesungguhannya, Allah uji kejujurannya. Benar tidak diharamkan, benar tidak akan dijauhkan. Dan itu semua butuh namanya kesungguhan dan kejujuran. Maka barang siapa yang bisa melakukan itu semua, dia sejatinya telah benar-benar mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah masa itu selesai, 1 bulan penuh dia tidak makan, tidak minum, bukan karena faktor makanannya yang jelek atau makanannya yang tidak thayyib, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Idul Fitr datang untuk mengatakan sekarang kalian kembali boleh makan. Oleh sebab itu, hari pertama Idul Fitri itu dimulai dengan makan kurma sebelum berangkat sholat Id. Suruh makan kurma sebelum berangkat sholat Id, supaya menunjukkan pagi ini saya sudah batal. Pagi ini saya sudah batal. Dan orang kalau sudah batal, ya Idul Fitr, dia sudah iftar, dia sudah batal, ya itu bahagia, itu senang, ya, itu bahagia dan senang. Kenapa? Karena orang yang dia itu sebelumnya menahan segala sesuatunya, dilarang makan, dilarang minum, kemudian setelah itu Allah izinkan mereka kembali makan, Allah izinkan kembali mereka minum, dan Allah katakan sudah cukup ujiannya, sudah cukup ujiannya, sekarang kalian boleh makan dan boleh minum. Maka kembali lagi kita senang dan bahagia. Pak, ya, perhatikan dan rasakan, kemudian renungkan. Hanya ibadah ini, ya, ibadah boleh makan, manusia senangnya luar biasa. Ini ibadah, Pak. Boleh makan itu suatu ibadah. Sebelumnya nggak boleh makan, dan itu juga ibadah. Dilarang makan ya ibadah, disuruh boleh kembali makan juga ibadah. Dan inilah momen yang paling membahagiakan. Jangankan kita masuk ke dalam momen tersebut, Idul Fitr tadi, mendengar akan detik-detik kedatangannya saja kita sudah bahagia. Beda kalau ibadah-ibadah yang lainnya, kebahagiaan kita tidak seperti ini. Orang baca Quran bahagia tidak, Pak? Kalau ngomong nggak bahagia kok repot, Ustaz. Ngomong bahagia kok nyatanya ya biasa-biasa aja waktu baca Quran, nggak ada getaran-getaran seperti hari Idul Fitri. Ya itulah wajarnya manusia seperti itu. Sholat pun sama, sholat ibadah, tapi kebahagiaannya nggak seperti Idul Fitri yang ada ketika azan. Kok sudah waktunya azan, kok cepat sekali, ada gelonya. Ya, bukannya bahagia malah ada sedikit kekhawatiran kegelaannya. Maka tidak ada ibadah, hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang sangat membahagiakan bagi umat Islam seperti kebahagiaannya yang Allah katakan Idul
Fitr. Sekarang kalian diizinkan boleh kembali makan. Maka ini poin yang pertama dari arti Idul Fitri. Arti yang kedua dari Idul Fitri adalah kita akan dengarkan setelah mendengarkan adzan terlebih dahulu. Barakallahu fiikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Idul Fitr memiliki makna yang lain. Makna yang kedua adalah al-fitr di sini diartikan sebagai fitrah, yaitu suci, bersih, suci dan bersih. Maknanya orang yang masuk ke dalam Idul Fitr, orang tersebut telah kembali suci dan telah kembali bersih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya kembali suci dan bersih Ustaz di mata Allah? Kayaumi waladatu ummuh. Bersih suci seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ada Pak bayi punya dosa? Nggak ada. Bayi itu nggak punya dosa dan nggak punya salah. Seumur-umur saya hidup nggak pernah ada berita yang telah lahir seorang bayi dan ditangkap oleh KPK karena tuduhan bersalah tangkap tangan. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Bayi itu nggak pernah punya salah dan nggak punya dosa. Bahkan terkadang seorang ustadz didatangi oleh ikhwah dan mengatakan, Ustadz ini anak saya baru lahir, silakan Ustadz digendong. Digendong sama ustadznya, ditimang-timang. Ustadznya bilang, Masya Allah ya lucu ya, Allahumma barik. Masya Allah. Setelah itu bayinya ngencingin ustadznya. Nah, ngencingin ustadznya. Begitu ngencingin ustadznya, orang tuanya bilang, Masya Allah bertuah sekali Ustadz anak saya Ustadz. Ngencingin ustadznya bilangnya bertuah, beruntung sekali katanya. Padahal ini ngencingin ini, ya. Salah nggak anaknya? Ya nggak salah. Anak kecil, bayi, nggak punya salah, nggak punya dosa. Marah tidak sama Ustadz ini? Ya nggak boleh marah dan nggak boleh emosi. Anak kecil, beda kalau bapaknya. Ustadznya bisa marah, ya kan? Tapi karena ustadznya paham ini anak kecil, nggak punya salah, nggak punya dosa. Kullu mauludin, kata Rasulullah SAW, yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir, mereka terlahir dalam keadaan fitrah, nggak punya dosa dan nggak punya salah. Sehingga jangan dimarahi dan jangan dibenci mereka. Anak bayi, anak lucu, Masya Allah. Jadi sekarang saya sedang menghadapi para bayi-bayi di mata Allah, di mata Allah yang nggak punya dosa dan nggak punya salah. Cuma bedanya di mata Ustadz, bayinya agak sedikit tua karena jenggotnya pada putih. Tapi kalau di mata Allah semuanya menjadi bayi-bayi yang seperti baru lahir dari rahim ibunya. Baik. Fabarakallahu fikum. Ini kesalahan di mata Allah selesai. Gak punya dosa, bersih, fitrah, Idul Fitr, kembali bersih dari dosa. Tapi kalau kesalahan dengan manusia bagaimana? Gak bisa selesai. Tidak segampang itu Pak. Karenanya disyariatkan untuk kita saling bermaaf-maafan. Momen Idul Fitri adalah momen yang sangat berharga bagi setiap orang yang awalnya malu-malu minta maaf. Maka disinilah waktu yang tepat untuk seorang minta maaf. Anak bisa terus terang minta maaf ke orang tuanya. Momennya kapan? Ya Idul Fitri ini. Istri seumur hidup gak pernah minta maaf sama suaminya, ya.
itu pasalnya mereka, istri selalu benar, itu pasal pertama. Pasal kedua, kalau istri salah kembali ingat pasal pertama, ya, istri selalu benar. Jadi susah minta maaf itu, padahal hadisnya itu setiap malam disunahkan untuk istri memegang tangan suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, malam ini saya susah tidur karena masih ingat banyaknya kekurangan dalam pengabdian kepadamu. Tolong maafkan kekurangan saya supaya saya bisa tidur tenang malam ini. Istri zaman sekarang, suaminya belum datang masih di luar sudah tidur duluan, Pak. Ya, sambil bilang kunci rumah ditaruh di tempat biasa. Nah, barakallahu fikum, ini momen untuk seorang bermaaf-maafan. Oleh sebab itu, dalam momen Idul Fitr kita kenal namanya mohon maaf zahir batin. Apa arti zahir? Zahir itu artinya punggung, batin itu artinya perut. Ya. Kenapa dikatakan zahir? Karena orang setelah minta maaf dia pergi, yang dia lihat dari orang tersebut adalah punggungnya. Makanya zahir itu terjemahnya adalah punggung. Batin itu artinya perut. Kenapa? Karena perut itu nggak kelihatan, karena setelah orangnya itu berbalik kita nggak bisa melihat perutnya. Nah, nyampe Indonesia ngomong zahir batin susah, keluarnya lahir batin. Manusia di Indonesia itu juga jangan gampang disalahkan. Banyak kelirunya, banyak salah kaprahnya. Tugas Ustadz hanya bimbing, benarkan sedikit. Jangan gampang emosian. Ustadz boleh nggak sih maaf-maafan di hari raya Idul Fitri? Jangan-jangan mengatakan bid'ah Ustadz, minta maaf-maafan di momen Idul Fitri. Jangan semuanya dikatakan sebagai amal bid'ah. Meminta maaf adalah masyru'. Meminta maaf adalah masyru'. Kapanpun momennya, maka sebagian besar manusia mengambil momen yang bahagia ini yang tidak ada kepahitan di dalamnya. Mayoritas manusia senang, gembira dan riang, dijadikan ini momen untuk bermaaf-maafan. Dan akan sangat mudah, siapapun orangnya di momen itu, subhanallah, akan bisa memaafkan kesalahan semua orang. Ini momen yang sangat mahal. Ini momen yang sangat mahal. Maka di momen ini insya Allah semua orang telepon orang sanak famili yang jauh, katakan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal a'idin wal faizin. Semoga kita kembali menjadi orang yang baik, semoga kita kembali menjadi orang yang menang. Mohon maaf lahir dan batin. Boleh tidak Ustadz menambah doa seperti ini di dalam amal ibadah tersebut? Jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh. Dalilnya apa boleh? Kan sering bilang minta dalil kan? Ya. Dalilnya adalah perkataan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam muqaddimah kitab Sahih Bukhari. Ya. Dalam muqaddimah kitab Syarah Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan ketika menyebutkan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada para sahabat tata cara bacaan doa saat iktidal. Iktidal itu bangkit dari ruku. Ya, baca doanya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada ternyata di tengah-tengah sahabat tersebut yang baca doanya tidak seperti ini, malah bikin bacaan doa baru. Apa doanya? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Gak ngikuti doanya Rasulullah, malah bikin doa baru dalam sholat. Maka setelah salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa orangnya yang tadi baca doa ini? Sahabat semuanya diam kecuali orang ini yang dengan gagah mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, futihat abwabus sama, saya melihat pintu langit semuanya terbuka. Wa ra'aitu bid'an wa 30 malakan yabtadiruna ayyuhum awwal.
dan aku melihat 35 sampai 39 malaikat semuanya rebutan mencatat kebaikan doamu ini, dan mereka berlomba-lomba siapa yang lebih dulu untuk melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ibnu Hajar menutup komentar dari hadis ini, bolehnya membuat doa baru di dalam ibadah selama tidak menyelisihi dalil-dalil mantur, ya, selama tidak menyelisih dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka doa minta maaf, ya, menyisipkan doa tersebut pada kalimat taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, diboleh. Bisa dipahami hadirin sekalian? Nah, baik. Idul Fitr, hari ini semua orang bahagia di bulan Syawal, semuanya Id, semuanya senang karena diartikan sebagai Id, yaitu hari raya. Orang semuanya bergembira, ini makna yang lain pada momen fitri ini. Maka manusia yang berbahagia mulai diatur oleh syariat. Kalian bahagia boleh, kalian senang itu bagus, dan jangan sampai ada yang bersedih di momen bahagia ini. Karenanya ada zakat, ya, ngurusin fakir miskin, kemudian orang-orang dikasih duit, sangu, THR, pecingan, apalagi bahasanya ketika momen Idul Fitri itu datang, dan macam-macam, ya. Intinya tujuannya adalah membahagiakan orang dan menyenangkan manusia. Ini momennya memang seperti itu. Ini momennya. Namun syariat mengatakan bahwasanya lakukan itu di hari pertama di bulan Syawal. Ya, hari pertama di bulan Syawal. Silakan bahagia, silakan senang, silakan dipuaskan, makan, minum, semuanya boleh. Namun ketika mulai masuk hari kedua, disinilah mulai adanya aturan. Mulai tanggal 2 Syawal sampai nanti akhir bulan Syawal ada aturan yang namanya shaum sittata ayyamin min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Tujuannya apa? Mengingatkan mereka supaya ngerem, ya, ada remnya. Jangan selama 30 hari mereka sudah bagus, sudah puasa, badan terasa lebih ringan, badan terasa lebih enteng, badan ternyata lebih gesit, ya, dan lebih energik, nyaman, sudah betul-betul dibuat ibadah enak, dibuat kerja juga enak, ya, bangun malamnya juga enak, semuanya nyaman karena didahului dengan puasa, plus dapat bonus diet, ya, dapat bonus diet, kecuali orang-orang yang suka balas dendam, ya. Kenapa? Karena sarapannya dimajukan jamnya, yang tadinya jam 6 jam 7 jadi jam 3 jam 4, dan makan siangnya dilarang. Akhirnya dia pun balas dendam ketika datang waktu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya langsung disantap, ya. Judulnya apa? Pembantaian, Ustaz, karena sebelumnya saya seperti korban di jalur Gaza, ya. Tidur sepanjang hari, maka dia lebih besar badannya, dia lebih gemuk, dan timbangannya naik. Semuanya menunjukkan orang-orang yang puasa tentunya. Yang kurus ya menunjukkan puasanya betulan, dan yang gemuk juga menunjukkan puasanya betulan. Ya, semuanya puasanya betulan, Masya Allah, tabarakallah. Cuma intinya adalah syariat mengatakan rem. Injak rem, jangan terlalu diforsir, nanti badan kaget. Dengan apa? Dengan puasa 6 hari. Kenapa disuruh puasa 6 hari? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang dia telah berpuasa Ramadan selama 30 hari, kemudian dia ikutkan dengan itu puasa 6 hari di bulan Syawal, karena kasaumid dahr, maka seperti di sisi Allah dia tercatat selalu menunaikan puasa sepanjang tahun. Dan saya termasuk orang yang gak mampu untuk puasa sepanjang tahun.
Ustaz, kalian ini nggak mampu untuk puasa terus sepanjang tahun, nggak ada bukanya, nggak bisa. Maka momen ini diambil, momen ini dimanfaatkan. Tambah puasa 6 hari, maka kita di sisi Allah dicatat sebagai orang yang puasa sepanjang tahun. Jangan sampai terlewat, eman dan sayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puasa ini yang afdol bagaimana? Yang afdol adalah selesaikan puasa dulu 30 hari. Kalau dia ada qadha, maka bayar dulu qadhanya. Kalau misal qadhanya 7 hari, ya berarti 7 hari. Baru setelah itu puasa lagi 6 hari. Aduh Ustaz, akhirnya keburu jajanan nastar di rumah-rumah orang sudah pada habis Ustaz. Nah, ya sudah, ini kan yang afdol. Ini kan yang afdol. Kalau nggak bisa yang afdol, kita turun menjadi yang boleh. Bagaimana yang boleh? Yang boleh adalah puasa saja, qadha dengan meniatkan apa? Puasa Syawal. Kalau antum ditakdirkan insya Allah punya umur panjang, rezeki berlebih, kalian umroh mampir ke Mesir. Mampir ke Mesir biasanya oleh mutawif, ya, oleh tour guide-nya itu biasanya dibawa ke makamnya ya Imam Syafi'i di Mesir. Akan ditunjukkan mana makamnya Imam Syafi'i. Biasanya ditunjukkan. Di samping makamnya Imam Syafi'i itu ada makam lagi, namanya makam Imam Zakaria Al-Ansari, ulama besar kalangan mazhab Syafi'i, dan ini ma'ruf. Beliau mengatakan, Imam Zakaria Al-Ansari ini mengatakan bahwa siapa orangnya yang dia berpuasa Ramadan dalam niatan qadhanya di bulan Syawal ini, puasa Ramadan itu ditambah dengan sekaligus niat puasa Syawal, maka ini dianggap sah dan mendapatkan fadilah itu. Ini bukan katanya Ustaz Abdullah, ya, jangan sampai salah. Kata siapa? Imam Zakaria Al-Ansari, ulama besar kalangan mazhab Imam Syafi'i. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ustaz, masih nggak mampu juga Ustaz. Ya kalau nggak mampu juga, ya, pintu kebaikan dari Allah itu masih banyak. Masa nggak mampu sih Ustaz? Iya, kalau bapak-bapak masih mampu. Lah kalau ibu-ibu yang hamil dan melahirkan, satu anak saja kalau dia hamil dan melahirkan itu 3 kali puasa berturut-turut. Ya. Puasa pertama ketika lagi hamil 30 hari tidak bisa puasa. Begitu lahir anaknya di tahun pertama 30 hari lagi juga nggak mampu puasa. Tahun kedua 30 hari lagi juga nggak mampu puasa. Giliran tahun berikutnya mau niat puasa, nyundul anak kedua. Jadi baru anak pertama korbannya 3 kali puasa Ramadan nggak bisa puasa karena ngurusi anak. Maka perempuan-perempuan yang semacam ini lakukan amal-amal ibadah yang lain. Lakukan amal ibadah yang lain. Surga Allah itu luas, dan masuk ke dalam surga Allah itu lewat pintunya banyak. Kalau orangnya rajin puasa, berarti dia masuk dari pintu Royan. Kalau dia nggak mampu lewat pintu ini, ada pintu sholat. Masuk lewat pintu sholat. Nggak mampu lewat pintu sholat, lewat pintu zikir. Orang bisa masuk lewat pintu zikir. Nggak mampu lewat pintu zikir, bisa lewat pintu sedekah. Masuklah ke dalam surga lewat pintu sedekah. Nggak mampu lewat pintu sedekah, ada pintu jihad. Masuklah lewat pintu jihad, dan pintu surga itu sangat banyak. Dan Allah itu maha luas rahmatnya kepada hambanya. Maka jangan pernah berkecil hati. Namun bagi perempuan yang mampu, ya, yang mampu, dia mulai nyicil. Dia mulai nyicil 1 bulan. 1 bulan dia hanya puasa 3 hari saja, maka 10 bulan dia telah selesai puasa 30 hari. 1 bulan cukup 3 kali.
Kalau minggu pertama puasa hari Senin, minggu kedua puasa hari Kamis, minggu ketiga puasa lagi hari Senin, selesai sudah. Ya. Atau mau dibuat puasa bid 13, 14, 15, itu juga bisa. Itu kemudahan. Maka tugasnya para suami, tugasnya para orang tua adalah membantu nyupot pasangannya, nyupot anak-anaknya. Dibantunya dengan apa? Ikut bareng puasa, supaya dia nggak sendirian. Orang puasa di bulan Ramadan semuanya kuat, semuanya bisa, semuanya mampu. Kenapa? Karena menjalankannya rame-rame, ujiannya enteng. Tapi coba puasa Syawal, kitanya lagi pengen puasa, ya datang tawaran, Ustaz, monggo Ustaz, ini ada acara walimah Ustaz. Aduh, giliran Ustaznya nggak puasa nggak datang panggilan walimah, giliran puasa datang panggilan walimah. Lagi puasa tiba-tiba santrinya bilang, Ustaz, ini kebetulan ada makanan enak Ustaz, oleh-oleh dari kampung halaman, monggo dicicipi Ustaz. Ya Allah, sebelumnya kemana? Giliran Ustaznya puasa baru dapat oleh. Maka bagaimana? Jawabannya adalah boleh kita berpuasa, boleh kita batal. Ya, kalau kita berpuasa, tetap berpuasa, maka kita mengikuti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man syaa'a falyasum, wa man syaa'a falyuftir." Siapa yang mau dia tetap lanjutkan puasa, dan siapa yang mau dia boleh untuk batal. Ya, berarti kalau Ustaz batal Ustaz, kalau dipanggil enggak. Tergantung, lihat dulu menunya apa. Bercanda ya. Intinya adalah satu. Ketika kita sudah ngaji, ketika kita sudah belajar di guru yang sama, di tempat yang sama, lewat ilmu yang sama, kita tidak marah terhadap orang yang semacam ini ketika datang. Saya termasuk Ustadz yang nggak marah ketika datang tamu, saya persilahkan, silakan Pak makan. Oh maaf Ustadz, saya lagi puasa. Oh Masya Allah. Yang satu lagi saya tawari, silakan Pak makan. Oh maaf Ustadz, saya lagi puasa. Silakan Pak minum. Maaf Ustadz, saya lagi puasa. Ustadznya marah? Enggak. Alhamdulillah, berarti gulanya utuh. Nah, yang jelas apa? Ustadznya tidak marah, tidak kecewa. Dia sedang menjalankan sunnah Nabi. Kata Rasulullah SAW, "Man syaa'a fal yasum." Siapa yang mau dia lanjutkan puasanya, wa man syaa'a fal yuftir. Siapa yang mau dia boleh batalkan puasa. Maka orang yang semacam ini ketika sudah ngaji, sudah tahu ilmunya, jangan gampang marah. Ya, pandang manusia dengan pandangan kasih sayang. Masya Allah, dia sudah puasa. Sudah tinggal berapa lagi? Tinggal 1 hari lagi nih Pak Ustaz. Makanya saya bela-belain. Soalnya dapat puasa itu susahnya setengah mati betul. Apalagi saya seorang Ustaz. Kalau setiap undangan walimah saya selalu batal puasanya, bulan Syawal itu bulannya nikahin anak Pak. Bulannya nikahin anak. Di mana-mana Ustaznya dipanggil, suruh ke sana, suruh ngisin acara nikahan. Lah kalau batal terus, ya selamanya Ustaznya enggak puasa. Ya. Tapi ketika dia minta izin, mohon maaf Ustaznya puasa, ya sudah. Ya. Tuan rumah juga enggak marah. Bisa dipahami hadirin? Rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kembali tujuannya adalah seorang di hari yang berbahagia ini tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap ingat rem, jangan terlalu diporsir, dan juga semangat untuk melanjutkan ibadah karena fadilahnya besar, ya, fadilahnya sangat mahal. Dan momen ini, momen hari raya ini adalah momen untuk kita bersilaturahim, saling memaaf-maafkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang dikuatkan di dalam urusan ibadah, selalu istiqamah dalam amal saleh, dan kita dilembutkan dan dilunakkan hati-hati ini untuk memaafkan kesalahan dan dosa-dosa manusia. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.